Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita bisa bertemu kembali dalam pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Dan saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaannya yang luar biasa. Bahkan mujizat-mujizat yang dinyatakan dalam hidup kita bagi anak-anaknya yang mengasihi dan setia mengiring dalam takut dan hormat akan Tuhan. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan dan Bapak Ibu siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini dalam pertemuan ibadah di mana kami boleh menyaksikan kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, rahmat dan anugerah-Mu dalam hidup kami yang selalu baru setiap pagi. Dan sebentar jemaat Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan, persiapkan hati kami hingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus meteraikan dalam setiap hati kami, dan kami dimampukan menghidupi kebenaran firman-Mu, dan hati kami penuh dengan ucapan syukur, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat rohani yang datangnya dari Tuhan, hingga kami boleh berjalan semakin hari semakin kuat di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, amin. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama membaca di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat 17 ayat 1. Saya membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tema khotbah saya pagi hari ini, Roh Kudus memegangku. Dalam hal apakah Roh Kudus memegang kehidupan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang hormat dan takut akan Tuhan, orang-orang yang menghargai, di mana kasih setia Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Ayat 17 ayat 1, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Kita lanjutkan di dalam ayat 11, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Dia akan terus mengerjakan dalam kasih setianya, dan kita diteguhkan, dikuatkan dalam anugerah Tuhan. Di sini kita melihat keadaan Ayub, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Dan saya percaya kita semua orang percaya memiliki harapan, cita-cita di masa depan yang sungguh luar biasa. Kita merindukan masa depan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, masa depan dalam pendidikan anak-anak. Bahkan anak-anak kita support, kita perjuangkan dalam pendidikan mereka, nutrisi-nutrisi supaya mereka sehat, tumbuh kembang mereka, hingga kita bisa menyaksikan di masa depan mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Tetapi di dalam kehidupan Ayub, hal yang terjadi justru sebaliknya. Maka di dalam ayat 11, firman Tuhan, Alkitab mencatat, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Sebagai orang yang hancur hati,
Ayub percaya sebentar lagi ia akan mati. Ia memandang dirinya sebagai orang yang ditinggalkan Allah. Dia menjadi sasaran cemoohan rekan-rekannya. Inilah keadaan di mana seringkali kita hadapi pada saat kita mengalami situasi-situasi yang tidak menguntungkan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita mengiring Tuhan itu tidak untung. Pengiringan kita akan Kristus mendatangkan keuntungan. Tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah sia-sia. Pengiringan akan Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan tidaklah menjamin kita terlepas dari kesulitan, sakit penyakit, dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya seizin Tuhan, supaya di dalam setiap hal apa yang kita alami, pada waktu kita berdoa, memohon, berharap atas pertolongan Tuhan, dan kasih karunia-Nya itu terjadi dalam hidup kita, kita mengalami mujizat, kita mengalami pemeliharaan, kita mengalami penyertaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Diizinkan Tuhan, hamba-hambanya mengalami sakit dalam peristiwa virus COVID-19. Ada juga yang dipanggil, Tuhan pulang ke rumah Bapak. Tapi dalam kesaksian-kesaksian itu ada perkara-perkara yang sangat meneguhkan bahwa pengiringan kita akan Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Ada perkara-perkara hebat, perkara-perkara yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menjaga, melindungi bagi orang-orang yang dikasihinya. Yang dilanda virus, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya, tapi Tuhan juga mengambil bagian di dalamnya, terlibat di dalamnya, mereka mengalami kesembuhan, ada kesaksian. Tapi ada juga yang tugas di dunia ini sudah selesai. Dalam tangan kasih-Nya dia memegang, membawa pulang bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya di atas muka bumi ini, Roh Kudus memegang, Roh Kudus berdaulat. Dan segala yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya, hubungan Allah dalam penderitaan yang dialami orang-orang yang takut akan Tuhan, yang harus kita ingat adalah Allah ikut dalam penderitaan kita. Allah turut terlibat di dalam penderitaan kita. Dan semua yang terjadi yang kita alami adalah seizin Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi dalam situasi-situasi yang kita alami, justru kita mengalami kasih karunia-Nya yang luar biasa. Kita mengenal pribadinya, kita mengenal campur tangan jalan-jalannya. Di dalam hidup kita, kita mengalami pertolongan, kelegaan, mengalami sukacita. Segala penderitaan yang kita alami, kesusahan, tetapi ada berkat damai sejahtera dalam hati kita, ada pemulihan. Hati kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan. Roh Kudus memegang peran apa di dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudus memegang kepada orang-orang yang patah semangat. Jadi yang pertama yang ingin saya bagikan kepada jemaat Tuhan pagi hari ini adalah jangan pernah putus pengharapan. Karena Roh Kudus akan memegang kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Bagi orang-orang yang patah semangat, pada waktu kita diizinkan mengalami penderitaan-penderitaan, Roh Kudus memberikan jaminan, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang dikasihinya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan. Dan kita melihat di dalam setiap penderitaan yang kita alami, kita juga diizinkan Tuhan dikelilingi orang-orang yang seringkali mencemooh. Mereka bersuka cita atas penderitaan kita.
Tetapi penghiburan yang datangnya dari Tuhan jauh lebih luar biasa. Dan Ayub tidak dapat berbuat apa-apa selain tabah di dalam keyakinannya dan tetap berharap kepada Tuhan sampai pemulihan terjadi. Di dalam Yesaya 42 ayat 3 itu juga mencatat bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sampai kita tidak berdaya, sampai kita tidak ada kekuatan lagi untuk bisa bangkit, tetapi kita melihat kasih setia Tuhan, Roh Kudus memegang orang-orang yang dikasihinya. Bahkan ada pujian yang saya sungguh bersyukur nyanyian ini dinyanyikan yang keluar dari mulut orang-orang yang mengasihi Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ini pujian yang sungguh sangat-sangat memberkati, bahwa orang percaya menyadari tanpa pimpinan penyertaan Tuhan, kita tidak akan sanggup berjalan sendiri. Di dalam perkara yang dialami oleh Ayub, sekalipun sudah terkulai, sepertinya sudah patah, sekalipun semua situasi keadaan kelihatannya berbeda dari yang diharapkan, Ayub yang kita belajar pagi hari ini dalam kehidupannya, Ayub tetap berkeputusan benar di hadapan Tuhan dan mempertahankan keyakinannya akan keadilan Allah. Sikap hati Roh Kudus memegang untuk memberikan pengharapan bagi orang-orang yang patah semangatnya, dibangunkan, dibangkitkan. Bangkitlah dan jadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Roh Kudus memegang, memberikan pengharapan yang baru. Bahkan pada saat Ayub berkeputusan benar dan mempertahankan keyakinannya akan keadilan Allah, kita lihat di dalam ayat 9, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ayat 17 ayat 9. Di dalam ayat 1 dan ayat 11, satu keadaan di mana hancur hati. Bahkan dia mengetahui dan menyadari sebentar lagi ia akan mati. Tetapi di dalam ayat 9 tercatat di situ, meskipun begitu orang benar tetap pada jalannya. Pagi hari ini kita dapat pelajaran yang indah di dalam Tuhan. Keadaan yang kita alami dalam penderitaan di muka bumi ini, bagi orang-orang yang setia mengasihi Tuhan, orang-orang yang tetap pada jalannya, dan orang-orang yang bersih tangannya, bertambah-tambah kuat. Roh Kudus memegang, memberikan semangat, memberikan pengharapan bagi orang-orang yang sepertinya putus harapan, putus semangat, rasanya mau mati. Tapi pagi hari ini ada penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Roh Kudus memegang, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Saya percaya pagi hari ini setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan saya berdoa kiranya tetap jagalah hati kita. Yang pertama, Roh Kudus memberikan pengharapan,
memberikan semangat. Dan yang kedua, Roh Kudus memegang hidup kita, membawa kita datang dan melihat Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat 3-4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Roh Kudus memegang kita, setiap anak-anak Tuhan yang dikasihinya, supaya kita menjaga hati kita tetap dalam keadaan murni. Menjaga kemurnian hati ini sangat penting di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Karena orang-orang yang murni hatinya, bersih tangannya, dia berada di gunung Tuhan, dia berada berdiri di tempatnya yang kudus, bahkan tidak menyerahkan hidupnya di dalam penipuan dan tidak bersumpah palsu. Di dalam Mazmur 24 ayat 3-4. Di dalam kemurnian hati ini merupakan satu ketentuan penting pengiringan kita akan Tuhan. Pada waktu kita datang berdoa, pada waktu kita datang beribadah, pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus membawa kita untuk datang menghampiri hadirat-Nya. Kita mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Pada saat hati kita didapati murni, hingga kita dapat melihat Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dan orang-orang yang menyembah dan melayani Tuhan, sama seperti kita pagi hari ini datang dengan segala kerendahan hati, kita mengalami berkat-berkat-Nya, menerima berkat-Nya yang kita sudah terima di dalam anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, dalam berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan, pemeliharaannya. Orang-orang yang menyembah dan melayani Tuhan dan menerima berkat-Nya harus memiliki hati yang murni dan kehidupan yang benar, memiliki motivasi yang benar, memiliki sasaran hidup yang benar, memiliki keputusan-keputusan yang benar di dalam kemurnian hati. Seperti di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang-orang yang menerima berkat-Nya akan dengan sadar selalu memiliki kerinduan hati untuk datang mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Saat yang luar biasa pagi hari ini, kita bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita datang mengasihi Tuhan. Dengan iman kita menghampiri hadirat-Nya dalam perkenanannya, dan Roh Kudus memegang. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dan orang yang menerima berkat-Nya akan dengan sadar selalu memiliki kerinduan hati untuk datang mencari dan berjumpa dengan Tuhan, datang menyembah, memuji, berdoa di dalam kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti di dalam hidupnya dia mengalami pertobatan, ada pemulihan, ada perubahan hidup, ada pemurnian di dalam setiap proses di mana pengiringan kita akan Tuhan. Ada salib yang harus kita pikul. Kita diizinkan mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, tapi ada penghiburan yang sejati di dalam semangat yang patah,
Dia memberikan semangat yang baru di dalam pengharapan yang pudar. Dia memberikan pengharapan yang baru karena Roh Kudus memegang hidup kita. Roh Kudus memegang tangan kita dengan kekuatan rohnya yang kudus, sehingga kita pagi hari ini mengalami semangat yang luar biasa di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Dia membawa kita datang kepada Tuhan dan melihat Tuhan, memberikan hati kita di dalam kemurnian. Dan dia memurnikan kita di dalam pengiringan, memikul salib, pengenalan kita akan Tuhan, pengiringan kita, kasih setianya kita alami. Dan kita mengalami penggenapan janji-janjinya, kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Bahwa hari ini kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengalami hidup yang dipulihkan, mengalami hidup dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan yang luar biasa. Dan orang-orang yang bertemu dengan Tuhan pasti ada perubahan hidup, dan di dalam kehidupannya dia akan selalu menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan hidupnya tidak akan pernah mempermalukan nama Tuhan. Pertobatannya adalah pertobatan yang sejati. Bukan sebuah pertobatan yang semu, bukan sekedar penyesalan, tetapi pertobatan yang dihidupinya adalah pertobatan yang sejati, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Roh Kudus memimpin hidupnya di dalam pemulihan, dalam pengenapan janji-janji yang luar biasa. Yang pertama, dia memberikan pengharapan yang baru, semangat yang baru. Roh Kudus memegang perjalanan iman kita, pengiringan kita akan Tuhan. Yang kedua, di dalam anugerahnya dia membawa kita datang dan melihat Tuhan dalam kemurnian hati, tangan yang bersih. Kita boleh naik ke gunung Tuhan, ke tempatnya yang kudus, kita melayani Tuhan, berdoa, memuji, menyembah. Selanjutnya yang ketiga, Roh Kudus memegang kehidupan kita supaya kita selamat. Kita tidak menempuh jalan sesat. Seringkali jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Amsal berkata. Dan pada saat kita boleh berjalan pengiringan kita akan Tuhan, hari-hari ini banyak orang merasa puas dengan sumber-sumber sekunder dan mengharapkan orang lain memberitahu hal yang diajarkan Alkitab. Apalagi dengan media online seperti hari ini, dengan begitu mudahnya kita bisa mengakses siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu kita bisa ikuti. Tetapi dalam kekristenan adalah satu hubungan untuk kita mengalami pengenalan secara pribadi akan Tuhan. Melalui perenungan saat teduh, kita boleh mengenal jalan-jalan Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang yang merasa puas dengan sumber-sumber sekunder. Dia tidak secara pribadi mengalami hadirat Tuhan, tidak secara pribadi mengalami kuasa firman Tuhan, tidak secara pribadi mengalami jalan-jalan Tuhan. Dia merasa puas dengan sumber-sumber sekunder tanpa mengalami pimpinan Roh Kudus, menerima rema secara pribadi pada waktu kita membaca Alkitab, di dalam doa-doa kita, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita sebagai pribadi yang datang ke rumah Tuhan hanya satu aktivitas, dan kita menerima firman Tuhan dari sumber yang sekunder. Siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan itu, kita terima kebenaran, dan itu kita jadikan menjadi informasi. Tapi kekristenan, pengiringan kita akan Tuhan, Alkitab bukan sekedar menjadi informasi, tetapi Alkitab ini menjadi jalan hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan, pengiringan kita akan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus memegang kehidupan kita, memimpin kita di dalam anugerahnya. Kita berjalan melangkah, menghidupinya, hingga kita bisa berakar, kita bisa bertumbuh, kerohanian kita
boleh mengalami berkat-berkat rohani yang luar biasa dan menghasilkan buah. Sekarang mari kita membaca di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah mereka yang telah dibebaskan dari dosa oleh iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih karunia Allah, dan sekarang berusaha tanpa tipu daya dengan jujur menyenangkan hati Tuhan, dengan cara memuliakan Tuhan dan bersedia diubahkan untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Memiliki hati yang benar, mengasihi Allah, membenci dosa dengan segenap hati, pikiran, perasaan, kehendak. Dalam jiwa manusia diselaraskan dengan hati Allah. Roh Kudus memegang kehidupan orang percaya supaya selamat, tidak menempuh jalan sesat. Di dalam pembacaan kita akan melihat bagaimana kehidupan Timotius menjadi gembala jemaat yang masih sangat muda. Tantangan apakah yang dihadapi dalam pelayanan pengembalaannya? Paulus menulis surat mengingatkan di dalam tantangan iman Kristiani, di dalam pengembalaan Timotius yang masih sangat muda, ada tantangan-tantangan menghadapi nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Dan sebelum kita membaca ayat yang ketiga terlebih dahulu, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ayat 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Timotius yang masih sangat muda, dengan tegas dia menghadapi guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Nah, ini yang harus diwaspadai dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memegang, memimpin hidup kita. Jangan kita cukup puas dengan sumber-sumber sekunder yang Alkitab ini kita jadikan satu konsumsi sebagai informasi rohani tanpa kita mau menghidupinya di dalamnya. Karena keadaan yang kita hadapi hari ini adalah keadaan di akhir zaman. Akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, di mana pengajaran yang diajarkan tidak selaras dengan Injil Kristus, tidak selaras dengan pengajaran rasul-rasul, tidak selaras dengan Alkitab yang menjadi iman percaya kita. Timotius yang masih muda dengan tegas menghadapi guru-guru dan pengajar-pengajar palsu yang berusaha memutarbalikkan kebenaran sejati dari Kristus dan ajaran rasul-rasul. Timotius mengarahkan jemaat hidup dalam firman Tuhan. Bukanlah pengetahuan tentang Alkitab, melainkan perubahan hidup yang terungkap dalam kasih, kesucian hati, hati yang murni, iman yang tidak munafik. Tujuan nasihat atau pemberitaan di dalam firman Tuhan supaya menghasilkan kekudusan dan gaya hidup yang benar-benar selaras dengan cara Allah. Orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan haruslah
seorang yang hidupnya meneladani ketekunan dalam kebenaran, iman, dan kekudusan hidup. Firman Tuhan pagi hari ini, saya membagikan 3 hal yang akan menjadi perenungan kita. Roh Kudus memegang hidup kita, memberikan pengharapan baru, semangat yang baru di saat kita putus harapan, di saat kita mengalami semangat yang pudar. Dia menguatkan, meneguhkan kembali. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dan Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa pada waktu dia menguatkan, meneguhkan hatinya di dalam janji-janji Tuhan. Hormat takut akan Tuhan, tidak membiarkan hidupnya menyakiti hati Tuhan, tidak membiarkan keputusannya keputusan yang jahat di mata Tuhan. Dia menjaganya karena Roh Kudus juga memegang hidupnya hingga dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan yang kedua, Roh Kudus memegang perjalanan iman Kristiani kita supaya kita tetap didapati hati kita murni hingga kita dapat melayani Tuhan. Di dalam pengiringan kita akan Kristus, hati kita didapati tanpa cacat. Terus kita menjaga kehidupan yang murni tanpa ada kemunafikan. Dan yang ketiga, Roh Kudus memegang hidup kita supaya kita selamat, tidak menempuh jalan sesat. Kita menerima pengajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan, menghidupinya secara benar berdasarkan iman Kristiani kita, memiliki pemahaman pengetahuan yang benar akan kebenaran, dan Roh Kudus memegang kita berjalan di dalam keselamatan yang sejati. Maka perenungan pagi hari ini yang menjadi perenungan kita adalah ketika Bapak Ibu Saudara bertekad memiliki komitmen mau berjumpa dengan Yesus dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus akan memegang, membimbing dalam kasih karunia-Nya bagi orang-orang yang remuk hati. Dalam kerinduannya akan memiliki pengharapan di dalam hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Dan sebagai upah atas keteguhan dan kemurnian hati kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara menerima berkat yang luar biasa, keistimewaan besar sebagai anak-anak Tuhan, dapat melihat dan berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat, Yesus yang sangat berharga dan berkuasa. Tuhan Yesus tidak pernah membuang, bahkan meninggalkan kita sendirian. Tetapi Roh Kudus memegang, dan kita dapat datang menyembah dan melayani Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Boleh menguatkan, meneguhkan doa saya, biarlah hati kita didapati benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus memegang perjalanan iman kita, pengiringan kita akan Tuhan, salib yang kita pikul mendatangkan berkat yang istimewa di dalam pengiringan akan Tuhan, dan saya percaya tidak akan sia-sia. Di dalam anugerah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan, menguatkan iman Kristiani kami pagi hari ini. Seringkali dalam pengiringan akan Engkau kami jatuh bangun. Banyak tantangan, pergumulan hidup yang kami hadapi, seakan-akan kami sendiri. Tapi kami bersyukur di dalam pengenalan akan Engkau melalui kekuatan kuasa firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia.
di dalam pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus, di mana memegang hidup kami, memberikan pengharapan yang baru, semangat yang baru, bahkan memurnikan, menguduskan hati kami di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Terlebih Roh Kudus memegang hidup kami, membawa kami dalam jalan-jalan keselamatan, hingga jalan kami tidak tersesat di dalam anugerah Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami dalam pertemuan ibadah, bahkan saudara-saudara kami yang lain di kesempatan yang dan waktu yang lain menyaksikan tayangan ibadah kami. Kami percaya dalam anugerah Tuhan, Engkau limpahkan berkat kasih karunia-Mu, nyatakan jalan-jalan kebenaran-Mu, jalan-jalan keselamatan dalam pengiringan dan pengenalan akan Kristus. Maka berkat yang luar biasa di dalam pengenalan akan Tuhan, kami mengalami berkat rohani yang besar dalam berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang luar biasa, hingga hati kami terpelihara sempurna di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dalam kehidupan rumah tangga keluarga, berkati dalam usaha pekerjaan, berkati pendidikan anak-anak, masa depan mereka, tumbuh kembang mereka. Tidak ada sakit penyakit apapun yang mengganggu pertumbuhan. Tapi kami percaya anak cucu orang benar adalah anak-anak yang perkasa di bumi. Mereka menjadi anak-anak warisan bagi orang-orang benar. Terima kasih Bapa, yang mengalami susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang luar biasa. Sampai hari ini dalam penyelenggaraan ibadah online, biarlah hadirat-Mu terus kami alami. Kami dipulihkan, diteguhkan, dikuatkan dalam kekuatan kuasa firman-Mu. Dan di dalam pengiringan kami mengalami berkat-berkat yang indah di dalam Tuhan, di dalam kuasa hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam anugerah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama di atas segala nama, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu menaikkan syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.